Salam satu perjuangan. Jumpa lagi kita di channel LK Foundation ini, channel seputaran warung sembako. Jadi sebelum saya memulai yang berjudul modal, maka saya ingin bincang-bincang ringan dulu bahwa apa perbedaannya kita mendengarkan, kita belajar dari orang yang belajar di lingkungan formal dengan orang yang belajar secara langsung melalui pengalaman dan praktek. Saya sering mendengarkan baik itu tutorial tentang sembako dari orang-orang yang memang belajarnya dari lingkungan formal. Jadi ada banyak perbedaan jika kita belajar dari orang yang mengertinya dari lingkungan formal atau yang hanya mengalaminya separuh-separuh dengan orang yang benar-benar mengalaminya dari A sampai Z. Jadi ketika kita mendengarkan atau belajar dari orang-orang yang mengertinya dari lingkungan formal, terkadang kita sudah mendengarkan mereka segitu lama, kita sudah mendengarkan tutorialnya, kita sudah mendengarkan trik-triknya, kita sudah mendengarkan banyak hal. Akan tetapi, memang kedengarannya enak, memang kedengarannya bagus, memang kedengarannya indah. Akan tetapi, ketika dia menerangkan itu, menerangkan semua itu, maka setelah kita di lapangan, setelah kita mempraktekkannya, kita akan kesulitan. Kok nggak seperti yang dibilang, kok nggak seperti yang diajarkan orang itu di lapangan. Kira-kira seperti itulah. Dan ketika kita mendengarkan, memang bagus. Ketika kita mendengarkan, memang masuk akal. Akan tetapi setelah di akhir cerita, orang yang mengajarkan secara formal, di akhir cerita, kita tidak tahu apa yang kita petik dari situ. Alias pikiran kita tidak bisa nalar, menangkap apa kesimpulannya. Jadi kira-kira seperti itulah yang saya alami ketika saya mendengarkan orang di lingkungan mengertinya dari lingkungan formal atau yang bisa dikatakan pengalamannya setengah-setengah yang belum benar-benar sama sekali mengalaminya. Dan ketika orang yang benar-benar mengalaminya, mereka akan tidak bagus. Penjelasannya kurang bagus, penjelasannya kurang indah, dan kedengarannya tatanan atau tata katanya kurang bagus. Akan tetapi setelah kita mendengarkan, ada yang kesimpulan yang kita ambil dari dia. Di akhir ceritanya, kita bisa mengambil kesimpulan. Dan setelah kita jalankan di lapangan, semuanya masuk akal. Jadi kira-kira itulah perbedaannya antara kita belajar dari orang lingkungan formal yang hanya mengalaminya atau disebut mengalaminya separuh-separuh karena dia belajar di formal, selain ditambahkan lagi dia hanya cuman sebagai penganalisa misalnya. Jadi itulah perbedaannya antara kita mendengarkan atau belajar dari orang yang mengertinya dari lingkungan formal atau dari belajar sekolah. Ketika kita dengarkan itu, memang semuanya indah, kata-katanya bagus, susunan kalimatnya bagus. Akan tetapi,
Setelah di akhir kalimat kita bingung mau menerapkan apa. Kita bingung kesimpulan apa yang kita ambil dari dia. Jadi itulah perbedaannya. Sementara kita yang mengalaminya secara langsung dari A sampai Z, tatanan katanya kurang bagus, kalimat-kalimatnya kurang teratur. Akan tetapi setelah dia kalimat, kita ada walaupun sedikit, kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu apabila kita pakai di lapangan, maka itu akan sangat masuk akal dan bisa diterapkan. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi ini hanya guyonan apa namanya, obrolan santai. Jadi kembali lagi hari ini setelah saya selesai melakukan pemeriksaan nota-nota, baik itu nota barang, baik itu nota pembayaran. Ini udah sekitaran jam 3. Ini sudah sekitaran jam 3. Jadi itu sudah hal biasa kalau ukuran kita. Memang seperti itulah, memang orang sembako ini. Terkadang waktu itu begitu sangat banyak tersita oleh waktu. Jadi kita lanjutkan dengan apa itu modal. Jadi sebelum saya sampai ke sana, ada sebuah cerita yang akan kuceritakan. Jadi ada seorang bapak dengan anaknya. Lalu si bapak itu menyuruh anaknya, "Nak, tolong pindahkan batu itu ke samping sana." Lalu si anak itu mengiyakan dan menuruti perintah si bapak tersebut. Lalu si anak tersebut mengangkat batu itu sampai sekuat tenaganya dan berusaha sekeras-kerasnya. Alhasil walaupun sudah berjuang, si anak tersebut masih tidak mampu memindahkan batu tersebut. Tidak bisa, Pak. Batunya terlalu berat. Saya tidak bisa mengangkatnya. Lalu si bapak itu berkata, "Sudahkah kamu serahkan semua kemampuan dan tenaga kamu?" Lalu si anak menjawab, "Sudah, Pak. Semua sudah saya serahkan sekuat tenaga." Lalu si bapak itu berkata lagi kepada anaknya, "Nak, kamu belum mengerahkan semua tenagamu. Kamu belum meminta tolong sama orang yang lewat tadi. Dan kamu juga belum meminta tolong bantuan bapakmu." Lalu si anak itu pun manggut-manggut. Jadi sama seperti si anak tadi, terkadang kita juga hanya terpaku pada tenaga dan kekuatan kita. Hanyalah apa yang ada di genggaman. Kita tahu tenaga dan kekuatan kita hanya apa yang ada di genggaman kita. Bagaimana mau buka usaha modal tidak ada. Nah, jadi kalimat ini bisa dikatakan sudah banyak saya dengar. Bagaimana saya mau mengembangkan usaha? Modal saya tidak cukup. Kira-kira seperti itulah apanya ya. Terkadang kita hanya terpaku bahwa modal logistik kita hanyalah tabungan kita. Kita tidak menyadari mungkin masih ada aset kita, baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang kita bisa sebagai tenaga kita. Barang itu yang tidak bergerak dan tidak bergerak bisa kita jadikan jadi modal awal dan modal untuk mengembangkan usaha kita. Jadi teringat 4 tahun dulu
Ada teman yang usahanya jualan komputer dan seperempatnya. Lalu dia berkata ke saya, kalau kamu mau buka usaha, kalau kamu mau mengembangkan usaha, misalnya kamu butuh 10 juta. Lalu kamu menunggu dan menabung hingga sampai 10 juta. Maka sampai kapanpun itu tidak akan tercapai. Kira-kira itulah yang diucapkan oleh teman saya tersebut. Jadi kamu kira saya buka usaha ini semua murni dari tabungan saya yang saya simpan selama ini? Atau duit? Atau yang ada di genggaman saya? Lalu itulah yang membuat pikiran saya menjadi terbuka. Maka disitulah dibutuhkan keberanian untuk mengambil sebuah resiko setelah mendengar perkataan saya tersebut. Dan itu membukakan mata saya. Ada banyak kekuatan kita sebenarnya yang belum kita pergunakan. Baik itu kekuatan mental dan kekuatan logistiknya. Hanya saja kita tidak berani mengambil sebuah resiko. Itulah yang membuat kita lambat untuk berkembang. Itulah sebabnya kenapa orang Cina lebih maju. Maka salah satu yang paling menonjol adalah keberanian. Jika kita berani seperti mereka, maka kita akan bisa seperti mereka. Itulah sebabnya setiap video saya selalu ada kata itu. Karena tanpa itu sulit kita untuk berkembang. Karena menurut saya, menurut pengalaman saya, definisi berusaha itu adalah melakukan dan mengembangkan usaha melalui uang orang lain. Itulah yang disebut keberanian. Itulah perbedaan yang mencolok. Kenapa orang Cina lebih berkembang dari orang lain? Itulah salah satu hal yang bisa saya petik dengan bergaul dengan mereka. Jadi sampai di sini dulu video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Salam satu perjuangan. Sampai jumpa.